Bagaimana sehat ayah bunda kami? Alhamdulillah. Baik ayah bunda kami, sebelum saya mulai sampaikan tausiah malam hari ini, mohon izin ayah kita yang agak jauh boleh di dekat isi saf-saf di sini. Ya. Boleh silakan, monggo ayah kita. Silakan maju ke depan supaya isi saf-saf di depan. Boleh silakan. Ayah kita yang di sana, isi depan, ayo bismillah. Ini jamaah sedikit tetapi insyaAllah menjadi berkah. Jangan malu. Saya orang Gaza datang dari jauh ketemu dengan ayah kita. Masa saya lihat dari jarak jauh? Saya ingin lihat dengan jarak dekat gitu. Ya kan? Betul ayah kita agak? Apa tidak senang melihat Syekh Mahmud dengan jarak dekat? Masya Allah. Baik, ayah bunda kami hadirin semua, semoga anda sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga panjang umur dalam sihat wal afiat dan lancar semua urusan ayah bunda kami dunia dan akhirat. Hadirin semua ayah bunda kami, saya cinta kalian karena Allah Subhanahu wa taala dan saya sangat bahagia, sangat hormat bertemu dengan jemaat Masjid Al-Muhajirin. Tetapi mohon maaf saya tidak bisa tersebut satu persatu orang, tetapi semoga anda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, hadirin semua ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di zaman ini, meskipun dari umat kita, umat Islam, sampai saat ini berfikir hidup kita di dunia ini selamanya. Sampai saat ini berfikir hidup kita di dunia ini tidak akan selesai-selesai bata di dunia ini. Makanya orang ini ayah bunda kami rahimakumullah selalu mohon maaf jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena merasa dunia ini hidupnya selamanya. Padahal ayah bunda kami rahimakumullah, Allah Jalla fi'ulah sudah turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, umat Islam. Supaya apa ayah bunda kami? Supaya kita membaca ayatullah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mengerti ayatullah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita memahami ayatullah subhanahu wa ta'ala dan supaya kita mengamalkan apa yang di dalam ayatul Quran. Ternyata ayah bunda kami rahimakumullah, hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Ternyata hidup kita dan umur kita di dunia ini ayah bunda kami berbatas. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut
يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت. Setiap makhluk ayah bunda kami rahimakumullah akan mati dan meninggal dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah kita termasuk di ayat ini juga? Ya Allah, apakah kita nanti akan mati?" Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lain. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap makhluk akan mati. Yang di langit, apa yang di bumi, dimanapun berada, semuanya akan mati. Kecuali Allah Jalla fi'ulah, Allah Jalla fi'ulah yang hidup selamanya. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minal zalimin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Dan bahala amal salih kalian ayah bunda kami nanti akan mendapat di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa bisa geser jauh dari siksa neraka, dari azab jahannam, orang ini akan bermenang. Faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini ayah bunda kami rahimakumullah, nikmat kita di dunia ini cuma sebentar saja, dan dunia ini akan hilang ayah bunda kami. Dunia ini akan hangus, dunia ini akan selesai. Tetapi mungkin ada yang bertanya ayah bunda kami, kalau hidup kita di dunia ini cuma sebentar dan umur kita di dunia ini cuma sedikit saja, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Apa tugas kita di dunia ini ayah bunda kami rahimakumullah? Allah Jalla fi'ulah sudah jelaskan kepada kita di dalam ayatul Quran, di ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayatul Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan makhluk ayah bunda kami, tugasnya untuk apa? Untuk ibadatullah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dari rezeki kita ayah bunda kami. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dari makanan kita, dari minuman kita. Karena apapun ayah bunda kami yang kita miliki di dunia ini, semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin apa dari kita ayah bunda kami? Allah Subhanahu wa taala ingin hati kita mendekat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin hati kita mendekat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala ingin hati kita mendekat dengan amal salih.
Allah subhanahu wa ta'ala ingin hati kita berlumba-lumba dengan kebaikan, dengan amal salih. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Orang muslim, orang mukmin berlumba-lumba dengan kebaikan. Karena ayah bunda kami, kita belum tahu sampai kapan hidup kita di dunia ini. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat lain, di ayat Al-Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Ayah bunda kami rahimakumullah, kita belum tahu apa yang terjadi besok. Dan kita juga belum tahu kapan dan di mana akan datang malaikatul maut dijemput ajal kita dan kita mati dan meninggal dunia. Maka karena itu ayah bunda kami orang muslim yang selalu berlomba-lomba dengan kebaikan, yang selalu mendekat Allah, mendekat Al-Quranul Karim, supaya kapan saja datang malaikatul maut dijemput ajal kita ayah bunda kami, kita sudah di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita sudah di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana caranya ayah bunda kami supaya kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat? Ayah bunda kami rahimakumullah, kita setiap majlis, setiap masyarakat Indonesia berdoa kepada Allah. Apa doa kita ayah bunda kami? Semoga sukses dunia dan akhirat. Dari mana kita mendapat doa ini? Dari imam madhab kita, namanya siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, man arada ad-dunya fa'alayhi bil-Quran, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-Quran, wa man aradahuma ay arada ad-dunya wal-akhirah fa'alayhi bil-Quran. Artinya apa kata-kata imam madhab kita Asy-Syafi'i ayah bunda kami rahimakumullah? Barang siapa ingin milik dunia ini harus ikut Al-Quranul Karim. Dan barang siapa ingin milik akhirat, artinya selamat di akhirat, artinya masuk surga di akhirat, harus juga ikut Al-Quranul Karim. Dan barang siapa ingin milik dua-duanya ayah bunda kami, milik dunia dan selamat di akhirat, harus juga ikut Al-Quranul Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Berarti ayah bunda kami rahimakumullah, sukses kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Lancar semua urusan kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Mudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat jika kita hidup bersama Al-Quran. Apapun yang ayah bunda kami ingin mendapat selama hidup di dunia ini, kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Contohnya, jika ayah bunda kami ingin hidup nyaman, aman, tenang, kuncinya adalah Al-Quran. Jika ayah bunda kami ingin mendapat banyak rezeki, luas rezeki, kuncinya adalah Al-Quran Al-Karim. Jika ayah bunda kami ingin mendapat keturunan salih dan salihah, kuncinya adalah Al-Quran Al-Karim. Tetapi ayah bunda kami rahimakumullah, yang utama, bagaimana hidup kita bersama Al-Quran Al-Karim. Ini yang utama yang kita perlu tahu. Bagaimana hidup ayah bunda kami saat ini bersama kitabullah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita rajin membaca Al-Quran ayah bunda kami? Apakah kita rajin menghafal Al-Quran, mentadabbur ayatullah subhanahu wa ta'ala? Atau kita seperti orang, mohon maaf ayah bunda kami, yang tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Berarti tahu ya kita ya. Banyak orang ayah bunda kami rahimakumullah, meskipun dari umat kita, umat Islam, tidak pernah membaca Al-Quran kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah infak terbaik, sedekah terbaik kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah salat 5 waktu sesudah azan di masjid kecuali di bulan Ramadan. Tidak pernah salat 2 rakaat sebelum tidur kecuali di bulan
Ramadan. Tidak pernah silaturahim sama dua orang tua sama saudara muslim lain kecuali di bulan Ramadan. Apa kata-kata imam mazhab kita, ayah bunda kami, tentang orang ini? Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kunu rabbaniyun wa la takunu ramadaniyun. Orang muslim, orang mukmin, ayah bunda kami, harus menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadi hamba bulan-bulan atau bulan Ramadan. Padahal ayah bunda kami, kita di bulan Ramadan lebih semangat daripada bulan lain. Itu betul sekali ayah bunda kami. Tetapi jangan sampai kita sesudah selesai Ramadan kita jauh lagi dari Al-Quran, dari Allah, dari amal salih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma berada di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berada setiap bulan. Allah subhanahu wa ta'ala berada setiap minggu. Allah subhanahu wa ta'ala berada setiap hari. Allah subhanahu wa ta'ala berada setiap saat, setiap waktu. Tetapi kita yang sering jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ayah bunda kami, selalu memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita. Sampai kita tidak bisa hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayat Al-Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Jika ada yang ingin hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu, tidak akan mampu, tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali kepada hamba-hambanya. Tetapi ayah bunda kami yang jarang juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata siapa? Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman ayatul Qur'anil Karim. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan sedikitlah dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kami rahimakumullah, hadirin semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam harus kita tidak boleh jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Jika kita ingin mendapat selamat dunia dan akhirat, harus kita tetap istiqamah jalan lurus petunjuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ayah bunda kami di dalam Al-Quranul Karim juga banyak bermanfaat kepada kita sebagai umat Islam. Dan banyak ayah bunda kami di masyarakat Indonesia bertanya kepada ustaz, kepada gurunya, Ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya kurang nyaman. Ustaz, kadang-kadang saya merasa hidup saya agak sulit, agak susah. Di dalam Al-Quranul Karim adalah solusi dan adalah pintu keluar dari segala macam hal yang sulit atau susah ayah bunda kami. Allah Jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, Alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya hatinya akan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman dengan tenang. Dengan apa? Dengan zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah hati orang muslim akan merasa aman dan nyaman dan senang. Tetapi kalau zikrullah di ayat ini ayah bunda kami, artinya apa supaya kita tidak salah paham? Karena banyak yang mendengar zikrullah mikir cuma zikir tasbih istighfar saja. Tetapi kalau zikrullah di ayat ini ayah bunda kami, artinya semua amal salih yang kita sudah belajar atau masih belajar atau akan belajar dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari As-Syari'atul Islamiyah. Semua amal salih
termasuk di bawah kata zikrullah. Sesungguhnya dengan zikrullah, dengan amal salih pun, salat, qiyamul lail, hadir majlis ilmu, belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar fiqih, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan merasa tenang dan merasa aman dan nyaman selama kita hidup di dunia ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kita mendengar tausiah malam ini ayah bunda kami, tetapi kita masih ragu-ragu untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih kurang semangat untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, saya mau ingatkan ayah bunda kami hadirin semua ayatullah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ulah berfirman di ayatul Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa tidak membaca Al-Quran ayah bunda kami, tidak menghafal Al-Quran, tidak support Al-Quran, tidak selalu hidup bersama Al-Quran, tidak selalu melakukan hidup mulia bersama Al-Quran, berlumba-lumba dengan kebaikan, adalah hidup yang sulit, yang susah di dunia ini sebelum azab di akhirat. Dan orang ini ayah bunda kami rahimakumullah, di hari kiamat menjadi a'ma wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'ma artinya apa ayah bunda kami? A'ma artinya buta, tidak bisa melihat. Kemudian orang ini ayah bunda kami di hari kiamat bertanya langsung kepada Allah, ya Allah, kenapa saya menjadi buta ya Allah? Ketika saya masih hidup di dunia bisa melihat ya Allah. Mengapa saya di hari kiamat menjadi buta ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala jawab langsung kepada orang ini, kami sudah turunkan Al-Quranul Karim kepadamu ketika kamu hidup di dunia, ketika kamu santai di dunia, ketika kamu bebas di dunia, tetapi kamu lupa sama Allah di dunia, tetapi kamu lupa sama amal salih di dunia, tetapi kamu lupa sama Al-Quranul Karim di dunia, makanya Allah juga lupa sama kamu di hari kiamat, makanya kamu menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Semoga ayah bunda kami hadirin semua di Masjid Al-Muhajirin ini menjadi ahlul Quran, dan semoga Masjid Al-Muhajirin ini habis acara malam ini menjadi masjid ma'mur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kami hadirin semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dari tim BWA Badan Waqaf Al-Quran datang hadir di masjid ini, Masjid Al-Muhajirin, pertama-tama untuk silaturahim sama ayah bunda kami hadirin semua. Yang kedua ayah bunda kami, kita datang hadir untuk mengajak ayah bunda kami yang punya niat saja, kita tidak punya niat macam pun, atau kita tidak memaksa siapapun ayah bunda kami, yang punya niat saja untuk mengajak dua orang tua beserta anak menjadi ahlu surga biiznillah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang mau saja ayah bunda kami. Bagaimana caranya? Salah satu caranya ayah bunda kami, mari waqaf Al-Quranul Karim di BWA Badan Waqaf Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, buat apa kita harus waqaf Al-Quran ayah bunda kami? Hadirin semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang belum tahu, saudara kita di Indonesia setiap tahun butuh 6 sampai 7 juta Al-Quranul Karim. Ini sesuai berita Kementerian Agama di tahun 2021. Tetapi kita akan dapat apa jika kita wakaf Al-Quran? Kita akan dapat manfaat seperti apa ayah bunda kami jika kita wakaf Al-Quran? Pertama-tama kita akan mendapat tolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Ini kata siapa? Kata firman ayatul Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayatul Quran, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa mentolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mentolong orang ini dunia dan
akhirat. Yang kedua ayah bunda kami, kita akan mendapat apa jika kita wakaf Al-Quran? Kita akan mendapat pahala jariyah sesuai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah, waladun salihun yad'u lahu, ilmun yuntafa'u bih." Setiap meninggal anak Bani Adam, ayah bunda kami, butuh semua amal kecuali 3 amalan. Salah satu amal yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah artinya pahala terus menerus sampai hari kiamat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana caranya untuk wakaf Al-Quran ayah bunda kami? Sebelum saya jelaskan kepada ayah bunda kami bagaimana caranya, mari kita menonton salah satu video ketika tim kita lagi distribusi Al-Quran supaya kita mengerti ayah bunda kami dan kita paham uang kita nanti akan sampai ke mana. Tim kita akan sampai ke lokasi tempat-tempat sasaran biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kepada timnya silakan putar videonya.